Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan nama saya John Smith, selaku manajemen pemasaran di PT Prima Karya Bags. PT Prima Karya Bags merupakan perusahaan manufaktur tas sekolah yang berdiri sejak tahun 2011. Perusahaan ini fokus menghadirkan tas sekolah yang fungsional, tahan lama, dan mempunyai desain yang sesuai dengan kebutuhan pelajar di Indonesia. Saat ini, PT Prima Karya Bags sudah memiliki jaringan yang luas dengan distribusi yang menjangkau berbagai kota di seluruh Indonesia. Di video ini, saya akan menyampaikan analisis penjualan tas sekolah selama tahun 2025 sekaligus usulan strategi pemasaran untuk tahun 2026 berdasarkan data penjualan, keluhan pelanggan, dan aktivitas promosi perusahaan. Seiring dengan persaingan pasar yang semakin ketat dan perubahan perilaku konsumen yang mulai beralih ke belanja online, perusahaan perlu terus menyesuaikan strategi pemasarannya. Tujuan dari presentasi ini adalah memberikan dasar pengambilan keputusan strategis bagi manajemen, khususnya dalam upaya meningkatkan penjualan dan memperbaiki performa pemasaran di tahun 2026. Jika kita melihat data penjualan tahun 2025, secara umum penjualan cenderung menurun dari Januari hingga Juni. Pada Januari, penjualan berada di angka 1.200 unit, lalu terus turun hingga 900 unit di bulan Juni. Di periode yang sama, jumlah keluhan pelanggan juga meningkat cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan penjualan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi berlangsung secara bertahap. Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, kendala distribusi dan stok seperti yang disampaikan oleh distributor pada Februari tahun 2025. Keterlambatan pengiriman menyebabkan stok menipis dan memicu keluhan pelanggan. Kedua, mulai bulan April tahun 2025, perusahaan menerapkan kebijakan penghematan dana operasional, termasuk pengurangan anggaran promosi. Dampaknya, aktivitas pemasaran menjadi lebih terbatas dan awareness produk menurun. Dan yang ketiga adalah munculnya kompetitor baru dengan produk yang lebih menarik, juga turut mempengaruhi minat beli konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa penjualan sangat sensitif terhadap ketersediaan produk dan aktivitas promosi. Memasuki bulan Juli, terjadi peningkatan penjualan sebesar 8,9% dari 900 unit menjadi 980 unit. Kenaikan ini bertepatan dengan musim liburan sekolah serta diselenggarakannya event promosi khusus. Namun, setelah itu penjualan kembali menurun pada bulan Agustus hingga Oktober, bersamaan dengan anggaran promosi yang semakin kecil, kemudian peningkatan keluhan pelanggan, dan review negatif di marketplace, sebagaimana disampaikan oleh Direktur Pemasaran pada September 2025. Menariknya, pada bulan November terjadi lonjakan penjualan sebesar 10,3%. Hal ini dipicu oleh program cashback dan promo akhir tahun yang terbukti efektif dalam menarik minat konsumen. Dari sini dapat disimpulkan bahwa program promosi yang tepat sasaran memiliki dampak langsung terhadap peningkatan penjualan. Berdasarkan analisis data di atas, 3 masalah yang mempengaruhi kinerja penjualan tahun 2025 yaitu adanya distribusi dan stok yang kurang lancar, kemudian adanya anggaran promosi yang terbatas, serta review negatif di e-commerce yang menyebabkan kepercayaan pelanggan turun. Berdasarkan kondisi tadi, saya mengusulkan beberapa strategi untuk tahun 2026. Pertama, fokus ke digital marketing dan lebih aktif, tetapi yang hemat biaya seperti konten, media sosial, dan kerjasama dengan influencer kecil. Kemudian, kedua, kita dapat bikin program loyalitas pelanggan, misalnya poin atau voucher supaya pelanggan mau beli ulang dan meninggalkan review positif. Ketiga, membuat promo musiman yang terjadwal, terutama saat hari liburan sekolah dan akhir tahun, karena terbukti bisa meningkatkan penjualan. Kesimpulannya adalah
Penurunan penjualan di 2025 bukan hanya soal produk, tetapi juga soal distribusi, promosi, dan kepuasan pelanggan. Saya yakin penjualan di PT Prima Karya Bags dapat meningkat lagi. Melalui penerapan strategi pemasaran yang lebih adaptif, fokus pada digital, serta peningkatan pengalaman pelanggan, saya yakin penjualan di tahun 2026 dapat meningkat dengan efektif dan secara berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut, saya merekomendasikan agar manajemen menyetujui implementasi program pemasaran tahun 2026 serta melakukan evaluasi berkala setiap kuartal. Sebagai penutup, dari hasil analisis penjualan tahun 2025, bisa kita lihat bahwa penurunan penjualan yang terjadi bukan hanya semata-mata karena produknya, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Mulai dari kendala distribusi dan stok, keterbatasan anggaran promosi, sampai menurunnya kepuasan pelanggan yang terlihat dari review di e-commerce. Hal-hal ini cukup berpengaruh terhadap kepercayaan pelanggan dan keputusan pembelian. Karena itu, untuk tahun 2026, perusahaan perlu fokus pada strategi pemasaran yang efisien, terutama melalui digital marketing, program loyalitas pelanggan, serta promo musiman yang terencana. Strategi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga dapat memperbaiki citra dan kepercayaan pelanggan terhadap PT Prima Karya Bags. Demikian pemaparan analisis dan usulan dari saya, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen dalam menyusun strategi penjualan di tahun 2026. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan dalam berbicara. Sekian dari saya, terima kasih.